Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini Minggu 13 September 2020. Injil hari ini bercerita mengenai percakapan Petrus dan Yesus. Petrus mengajukan pertanyaan, seberapa banyakkah, harus berapa kali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Petrus mengajukan pertanyaan atau gambaran, apakah sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan, tapi sampai 70 kali 7 kali. Yang singkat cerita, tak terbatas. Percakapan ini dan jawaban Yesus itu hendak menjelaskan ketika dulu Yesus dalam khotbah di bukit, dalam sabda bahagia, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang berbelas kasih, karena mereka pun akan mendapatkan belas kasih dari Allah. Pengampunan berdiri sejajar dengan belas kasih. Dan belas kasih yang diharapkan oleh Allah itu tak terbatas. Kita manusia selalu ada batasnya. Bahkan kita sering mendengar ungkapan, orang sabar pun ada batas kesabarannya. Memaafkan ada batas memaafkannya. Itu pikiran kita manusia. Tapi Yesus meminta kita, kalau kita mau menjadi pengikutnya, agar kita juga berani memiliki kemampuan untuk memaafkan yang tak terbatas. Bagi Yesus, hitungan dan angka itu nggak penting. Yang pasti adalah selalu ada kesempatan bagi orang lain memaafkan, dan memaafkan. Itu. Hal ini tentu senada dengan beberapa hari yang lalu, ketika Yesus dengan tegas juga berani berkata, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Sesuatu yang bagi kita manusia biasa terasa aneh. Bagaimana mungkin orang yang begitu jahat, bagaimana mungkin orang yang sikapnya selalu menimbulkan kesusahan bagi orang lain, yang
tidak memiliki common good, rasa untuk menciptakan kebaikan yang sewajarnya bagi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan mereka, mendoakan yang terbaik bagi mereka? Tapi saudari dan saudara terkasih, itulah harga yang harus kita bayar ketika kita menjadi pengikut Yesus. Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mengatakan diri kita Katolik, pengikut Yesus. Nah, memaafkan itu sebuah keputusan. Jadi kita harus memilah. Jadi memilah bagaimana? Begini. Aku mau memaafkan atau tidak, itu keputusanku. Tetapi rasa marah dan sebagainya itu otomatis. Otomatis karena kita dirugikan, kita dicurangi, kita disakiti, otomatis ada rasa marah. Ya. Tetapi keputusan bahwa aku memaafkan atau tidak itu ada dalam diriku. Nah, ini dua hal yang berbeda. Keputusan memaafkan itu dalam kuasaku. Lalu kemudian emosi, spontan, reaksi, marah itu ya di luar kendali kita. Itu dua hal yang berbeda. Maka yang pertama, yang bisa kita lakukan untuk latihan agar kita bisa seperti Yesus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita tak terbatas itu, ya kita lakukan satu demi satu. Pertama, keputusan ada pada kita untuk mengampuni atau tidak, untuk memaafkan atau tidak. Lalu, karena keputusan memaafkan dan reaksi emosi marah atau kecewa atau sakit hati itu bisa datang bersamaan. Jadi bisa jadi memang benar dari hati yang terdalam aku sudah memaafkan, tapi masih ada marah. Nah, marah yang tersisa ini kita bawa dalam doa agar ini juga sembuh. Karena kalau marah itu terus ada di sini, itu pelan-pelan juga akan menggerogoti kita. Akan buat kita sakit juga. Ini pun harus disembuhkan. Tentu kita juga tidak perlu berjalan sendiri. Ada Yesus yang senantiasa rela membantu kita. Maka saudari dan saudara terkasih, hari ini ketika Yesus mengatakan mengampuni musuh yang tak terbatas 70 kali 7 kali, itu adalah menanamkan dalam hati kita untuk membuat keputusan memaafkan, karena itu ada dalam kuasa kita. Lalu kemudian mengundang Yesus untuk bersama-sama menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak baik itu. Semoga saudari dan saudara sekalian senantiasa diberkati dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.